Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis value proposition canvas dari PT Bio Farma Persero, yaitu perusahaan BUMN di mana tempat saya bekerja saat ini. Saat ini, saya sebagai Regional Manager untuk segmentasi corporate dan government dengan membawahi 23 provinsi di Indonesia, di wilayah timur Indonesia. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana Bio Farma menciptakan nilai bagi pelanggannya, bukan hanya dari sisi produk saja, tetapi juga dari sisi layanan, sistem distribusi, jaminan mutu, dan inovasi yang dijalankan perusahaan. Fokus analisis saya adalah pada segmen pelanggan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan fasilitas kesehatan untuk imunisasi berupa layanan imunisasi. Segmen ini saya pilih karena sangat dekat dengan bisnis inti dari Bio Farma sebagai produsen vaksin dan produk biologis lainnya. Dalam konteks ini, pelanggan tidak sekedar membeli produk, tetapi membutuhkan solusi yang mampu mendukung keberlangsungan program kesehatan masyarakat secara luas. Di dalam presentasi ini, saya akan membahas dua sisi utama dalam value proposition canvas, yaitu customer profile dan value map. Pada sisi customer profile, saya akan menjelaskan customer jobs, customer pain, dan customer gain. Sedangkan pada sisi value map, saya akan menunjukkan produk dan service, brand lever, serta gain creator yang dimiliki Bio Farma yang menjadi poin penting. Saya juga akan menampilkan bukti aktivitas pada setiap blok agar analisis ini tidak berhenti pada konsep, tetapi memiliki dasar yang nyata dan relevan secara akademik maupun praktis. Harapannya dari presentasi ini dapat terlihat bahwa Bio Farma tidak hanya menjual vaksin, tetapi juga menghadirkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, utamanya dalam program imunisasi nasional. Pada slide ini saya menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih Kementerian Kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan imunisasi sebagai fokus segmen pelanggan dalam metode value proposition canvas. Analisis akan jauh lebih kuat jika kita fokus pada satu segmen yang spesifik, ya. Tujuannya agar hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan nilai yang ditawarkan perusahaan dapat terlihat lebih jelas, lebih logis, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Saya memilih segmen ini karena Bio Farma memiliki peran yang sangat strategis dalam ekosistem kesehatan nasional, khususnya di bidang vaksin dan imunisasi. Kementerian Kesehatan berperan sebagai pihak yang membutuhkan jaminan pasokan, jaminan mutu, serta dukungan program secara nasional. Sementara fasilitas layanan kesehatan imunisasi menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan operasional distribusi, penyimpanan, dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, kedua kelompok pelanggan ini memiliki kebutuhan yang sangat nyata
dan sangat relevan terhadap value proposition Bio Farma. Slide ini juga menunjukkan hubungan antara customer profile dan value map. Di sisi kiri atau customer profile kita melihat apa yang sebenarnya ingin diselesaikan pelanggan, hambatan apa yang sebenarnya mereka hadapi dan hasil apa yang mereka harapkan. Di sisi kanan atau value map, kita melihat bagaimana Bio Farma merespon kebutuhan tersebut melalui produk layanan, pengurangan hambatan, dan penciptaan nilai tambah. Jadi sejak awal saya ingin menegaskan bahwa presentasi ini tidak hanya menjelaskan perusahaan secara umum, tetapi benar-benar memetakan kecocokan antara kebutuhan pelanggan dan solusi perusahaan. Dengan pendekatan seperti ini, analisis value proposition canvas menjadi lebih tajam, lebih fokus, dan lebih mudah menunjukkan adanya value proposition fit. Pada slide atau blok customer jobs, saya memetakan apa saja pekerjaan utama yang harus diselesaikan oleh pelanggan. Dalam konteks vaksin dan imunisasi, pekerjaan pelanggan tentu jauh lebih kompleks ya daripada sekedar melakukan pembelian produk. Pelanggan di sini harus memastikan secara program kesehatan publik benar-benar dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan. Pekerjaan pertama adalah menjamin ketersediaan vaksin untuk program imunisasi maupun kebutuhan pada saat terjadinya wabah atau KLB atau peningkatan kebutuhan kesehatan tertentu. Ini berarti pelanggan harus mampu memastikan bahwa stok tersedia pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan program. Jika ketersediaan terganggu, dampaknya bukan hanya pada operasional, tetapi juga pada pencapaian kesehatan masyarakat. Pekerjaan kedua adalah menyalurkan produk secara aman hingga sampai ke titik layanan. Karena vaksin merupakan produk biologis yang sangat sensitif, pada distribusi vaksin tersebut tidak bisa diperlakukan seperti barang biasa. Pelanggan membutuhkan sistem distribusi yang dapat menjaga standar rantai dingin tentunya agar kualitas produk tetap terjaga sampai digunakan oleh tenaga kesehatan di lapangan. Jadi pekerjaan pelanggan di pengadaan tetapi juga pada pengelolaan distribusi yang aman. Kemudian pekerjaan ketiga adalah memperluas akses imunisasi yang nyaman, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Artinya pelanggan ingin agar layanan vaksin bisa menjangkau lebih banyak kelompok sasaran, lebih mudah diakses, dan tetap efisien. Inilah mengapa customer jobs pada segmen ini sangat erat dengan keberhasilan layanan publik, bukan hanya aktivitas transaksi semata. Dengan demikian, customer job yang saya tampilkan pada slide ini menunjukkan bahwa pelanggan membutuhkan mitra yang mampu mendukung aspek pasokan, distribusi, dan akses layanan secara integrasi. Pada slide ini, setelah memahami pekerjaan utama pelanggan, saya mencoba memetakan customer pain atau hambatan utama yang mereka hadapi. Dalam industri vaksin, hambatan pelanggan sangat kritis karena berkaitan langsung dengan keamanan produk tersebut, termasuk juga keberlangsungan program kesehatan dan tingkat kepercayaan publik. Jika terjadi masalah, dampaknya bisa sangat luas.
bahkan bisa mencapai ke aspek politis dan lainnya. Pain yang pertama adalah tingginya tuntutan regulasi mutu dan keamanan dari produk vaksin dan biologis. Produk ini tidak boleh gagal dalam hal kepatuhan. Pelanggan membutuhkan produk yang telah memenuhi standar yang ketat karena mereka tidak ingin mencapai risiko hukum, risiko mutu maupun risiko keselamatan terhadap pasien. Jadi salah satu tekanan terbesar pelanggan adalah memastikan bahwa setiap produk yang digunakan benar-benar telah memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Kemudian pain kedua adalah risiko distribusi yang sensitif terhadap suhu dan waktu. Vaksin membutuhkan penanganan khusus selama penyimpanan dan pengiriman. Jika terjadi gangguan pada rantai dingin, maka mutu vaksin atau produk tersebut bisa menurun dan hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas pelayanan. Bagi pelanggan ini adalah tantangan operasional tentunya yang sangat nyata, terutama ketika distribusi dilakukan ke banyak titik layanan yang tersebar. Kemudian pain ketiga adalah risiko terganggunya pasokan. Bila supply terganggu, maka program imunisasi dapat tertunda, target layanan tidak tercapai, dan pada akhirnya kepercayaan pelanggan maupun masyarakat dapat menurun. Dalam konteks kesehatan publik, masalah pasokan bukan sekedar keterlambatan logistik, tetapi bisa berujung pada keterganggunya eh, layanan esensial yang ada. Jadi, slide ini menegaskan bahwa pelanggan Bio Farma menghadapi tekanan yang tinggi pada 3 area utama, yaitu yang pertama kepatuhan mutu, kemudian keamanan distribusi, dan kesinambungan pasokan. Pada blok customer gain yang saya tampilkan di slide ini, saya ingin menjelaskan hasil atau manfaat yang benar-benar diharapkan oleh pelanggan. Jika pada slide sebelumnya kita melihat risiko dan hambatan, maka pada slide ini kita melihat kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pelanggan ketika bekerja sama dengan Bio Farma. Gain yang pertama adalah tersedianya produk yang terjamin kualitas, legalitas, efektivitas. Bagi pelanggan ini sangat penting karena mereka tidak hanya membutuhkan vaksin yang tersedia, tetapi juga vaksin yang terpercaya. Dengan adanya jaminan kualitas dan legalitas, pelanggan merasa lebih aman dalam menjalankan program imunisasi dan pelayanan kesehatan. Kemudian gain yang kedua adalah akses yang luas, mudah dijangkau dan tetap terjangkau dari sisi biaya. Pelanggan berharap produk dan layanan kesehatan tidak hanya tersedia di pusat-pusat kota, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dalam slide ini, salah satu bukti aktivitas yang saya tampilkan adalah keberadaan jaringan Immunicare sebagai brand yang dikelola oleh Bio Farma yang telah berkembang ya hingga ratusan cabang di beberapa kota di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pelanggan memperoleh nilai berupa akses layanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Immunicare sebagai kepanjangan tangan yang fokusnya sebagai uh, berupa layanan vaksinasi yang bekerja sama dengan beberapa vaskes di daerah diharapkan bisa menunjukkan ke pelanggan bahwa akses yang dimiliki oleh Bio Farma luas, mudah dijangkau dan
tetap terjangkau dari sisi biaya dibanding dengan layanan-layanan vaksinasi dari pihak swasta. Kemudian mungkin yang ketiga adalah bekerja sama dengan mitra nasional yang memiliki reputasi kuat dan daya saing global. Pelanggan tentu lebih percaya pada perusahaan yang tidak hanya kuat di dalam negeri ya, tetapi juga memiliki pengakuan di tingkat internasional. Reputasi ini penting karena menambah rasa percaya diri bahwa perusahaan mampu menjaga kualitas, kapasitas, dan kesinambungan layanan. Dengan kata lain, customer gain pada segmen ini bukan hanya soal produk tersedia, tetapi juga soal keyakinan, kemudahan akses, dan kepercayaan terhadap mitra yang dapat diandalkan. Pada slide ini, saya masuk ke bagian value map, tepatnya pada blok produk dan service. Blok ini menjelaskan apa saja jawaban nyata yang ditawarkan oleh Bio Farma untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi jika customer profile menunjukkan kebutuhan pelanggan, maka produk dan service menunjukkan bentuk penawaran utama dari perusahaan. Penawaran pertama adalah vaksin dan antisera berstandar global. Ini adalah core offering Bio Farma sebagai perusahaan life science dan produsen vaksin. Nilai ini penting eh, karena pelanggan membutuhkan produk inti yang aman, terstandar, dan relevan dengan kebutuhan program kesehatan. Pada slide ini, saya juga menampilkan beberapa bukti berupa standar mutu seperti WHO PQ dan CPOP, CPOP ya, sebagai indikator bahwa produk Bio Farma tidak hanya diproduksi, tetapi juga dibangun dengan kualitas yang diakui. Kemudian penawaran kedua adalah layanan imunisasi melalui Immunicare. Artinya, Bio Farma tidak hanya berperan sebagai produsen, penyedia, tetapi juga hadir dalam bentuk layanan yang mendekatkan akses kepada masyarakat. Ini menjadi penting karena pelanggan tidak hanya membutuhkan produk, tetapi juga dukungan layanan yang memperkuat pelayanan atau pelaksanaan imunisasi di lapangan. Kemudian penawaran ketiga adalah distribusi berbasis cold chain. Dalam industri vaksin, ini merupakan bagian yang sangat penting karena kualitas produk harus dicapai ke titik pemakaian. Bukti aktivitas seperti penggunaan magic box atau cool box ya menunjukkan bahwa distribusi uh, menjadi bagian dari nilai yang secara konkret ditawarkan oleh Bio Farma. Dan penawaran keempat adalah riset dan kolaborasi pengembangan vaksin. Ini menunjukkan bahwa Bio Farma tidak hanya menjawab kebutuhan untuk hari ini saja, tetapi juga menyiapkan solusi yang konkret untuk kebutuhan masa depan. Jadi melalui produk dan services, Bio Farma menawarkan nilai yang bersifat menyeluruh, yaitu berupa produk, layanan, distribusi, dan juga inovasi pengembangan produk untuk kebutuhan jangka panjang. Pada blockchain Relief Year, saya menjelaskan bagaimana Bio Farma secara spesifik mengurangi hambatan atau masalah yang dihadapi pelanggan ya. Bagian ini sangat penting karena disinilah terlihat bahwa perusahaan tidak hanya memahami kebutuhan pelanggan, tetapi juga memiliki mekanisme nyata untuk
membantu mengatasinya. Pain pertama pelanggan adalah risiko regulasi dan mutu yang tinggi. Ini untuk mengurangi hambatan ini, Bio Farma menghadirkan berbagai sistem jaminan kualitas seperti WHO Pre-Qualification, CPOB dari POM, serta sistem manajemen mutu atau Quality Management System. Respon ini penting karena memberikan rasa aman kepada pelanggan bahwa produk yang mereka gunakan sudah melalui standar yang ketat. Pain kedua adalah risiko logistik pada produk yang sensitif terhadap suhu. Bio Farma merespon hal ini melalui sistem cold chain dan dukungan distribusi seperti Magic Box ya, atau kendaraan yang berpendingin juga termasuk solusinya. Solusi ini membantu menjaga stabilitas produk selama pengiriman dan penyimpanan. Bagi pelanggan, ini sangat berarti karena kegagalan distribusi dapat langsung mempengaruhi kualitas layanan di lapangan. Poin ketiga adalah risiko supply disruption ya, atau gangguan pasokan. Bio Farma mengurangi hambatan ini melalui penguatan kapasitas, kolaborasi, dan pengembangan sistem pendukung pasokan. Artinya perusahaan berupaya tidak hanya menghasilkan produk tetapi juga menjaga kesinambungan ketersediaannya agar pelanggan tidak menghadapi kekosongan pasok. Jadi dari slide ini dapat kita lihat bahwa pain relievers Bio Farma tidak bersifat abstrak ya. Setiap hambatan pelanggan dijawab dengan sistem, proses, dan aktivitas nyata yang relevan dengan karakter industri vaksin. Pada slide ini saya menjelaskan gain creators, yaitu bagaimana Bio Farma tidak hanya menyelesaikan masalah pelanggan tetapi juga menciptakan nilai tambah yang membuat pelanggan memperoleh manfaat lebih besar. Jika pain relievers berfokus pada mengurangi hambatan, maka gain creators berfokus pada peningkatan hasil positif yang diinginkan pelanggan. Gain creators pertama adalah perluasan akses. Melalui pengembangan jaringan Immunicare, Bio Farma membantu layanan imunisasi menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mudah dijangkau. Nilai tambahnya bukan hanya pada ketersediaan produk, tetapi pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan. Dari sudut pandang pelanggan, ini sangat membantu dalam mencapai target pelayanan dan memperluas jangkauan program. Gain creator kedua adalah inovasi produk. Slide ini menampilkan contoh ya, seperti Nusagard vaksin HPV, Indovac vaksin COVID, dan NOPV2 ya, ini untuk vaksin oral polio, sebagai bukti bahwa Bio Farma terus menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan kesehatan nasional. Inovasi seperti ini memberi nilai tambah karena pelanggan tidak hanya mendapat produk yang sudah ada, tetapi juga pilihan solusi baru yang lebih sesuai dengan tantangan kesehatan yang berkembang. Gain creator ketiga adalah kredibilitas global. Reputasi nasional yang kuat ditambah dengan legitimasi internasional akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki pengakuan luas, mereka memperoleh rasa yakin bahwa mitra
tersebut memiliki kualitas, kapasitas, dan tentunya keberlanjutan yang baik. Dengan demikian, gen kreator Bio Farma eh, terlihat dalam tiga bentuk utama ya. Yang pertama tadi memperluas akses, kemudian menghadirkan inovasi yang relevan dan juga memperkuat kepercayaan pelanggan melalui reputasi yang kredibel. Sebagai penutup dan juga yang ini saya menyimpulkan bahwa value proposition Canvas Bio Farma menunjukkan adanya value proposition fit yang cukup kuat terhadap segmen pelanggan yang saya pilih, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini terlihat karena kebutuhan inti pelanggan pada customer profile dapat dijawab secara langsung oleh value map yang dimiliki perusahaan. Dari sisi customer profile, kita melihat bahwa pelanggan Bio Farma ingin menjaga kontinuitas imunisasi, memastikan keamanan distribusi, dan memperluas akses layanan kepada masyarakat. Pelanggan juga menghadapi tekanan besar berupa regulasi yang ketat, sensitif produk terhadap suhu, uh, serta risiko gangguan pasokan. Selain itu, pelanggan menginginkan hasil yang jelas, yaitu produk yang terjamin kualitasnya, layanan yang mudah dijangkau, dan mitra yang kredibel. Sementara itu dari sisi value map, Bio Farma menawarkan produk vaksin dan antisera, kemudian juga menawarkan layanan imunisasi melalui Immunicare dan distribusi berbasis cold chain, serta pengembangan inovasi produk. Bio Farma juga menghadirkan brand Relivax melalui sistem mutu, sistem regulasi, dan dukungan distribusi. Di sisi lain, Gen Creator diwujudkan melalui perluasan akses, inovasi produk, dan penguatan reputasi perusahaan. Jadi, kesimpulan utama dari saya adalah Bio Farma tidak hanya menjual produk kesehatan, tetapi membangun proposisi atau nilai yang komprehensif. Perusahaan hadir sebagai mitra yang membantu pelanggan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menjalankan program imunisasi nasional dengan lebih aman, lebih efektif, dan lebih luas jangkauannya. Itulah mengapa saya menilai terdapat kesesuaian yang kuat antara kebutuhan Kementerian Kesehatan dan nilai yang ditawarkan oleh Bio Farma sebagai induk holding perusahaan farmasi di bawah Danantara Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa bermanfaat. Selamat pagi. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih.